Selamat hari Minggu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sekarang saatnya bagi kita bersama-sama meneduhkan hati kita. Kita akan beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di awal ibadah ini, mari kita bersama-sama bersaat teduh. Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan berikan waktu kita untuk beristirahat dari segala apa yang kita lakukan dalam dunia ini, untuk kita membawa diri kita dalam ruang kemuliaan Tuhan. Dan saat ini saya mengundang kita bersama-sama berdiri, kita nyanyikan kepujian untuk nama Tuhan dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 21, bait yang pertama dan yang kedua, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari awal kehidupan kita sampai saat ini dan sampai selama-lamanya, Tuhan senantiasa merancangkan dan memberikan segala hal yang baik dalam kehidupan kita. Mari kita naikkan pujian kita, semua baik. Semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Suapan apa yang telah Kau
hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Berbuat di dalam hidupku, Tuhan, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Hidupku berarti. Saudara-saudara, mari kita bersatu hati dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, Engkaulah pencipta segala kehidupan. Kau mengaruniakan segala hal yang baik dalam hidup kami. Dan Engkaulah penyelamat hidup kami. Terima kasih Tuhan atas semuanya. Terima kasih untuk tuntunan-Mu sepanjang hari-hari yang telah kami lalui. Kami memohon pengampunan-Mu ya Tuhan, untuk setiap pikir, ucap, dan laku kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Ajarkan kami untuk menanggalkan kedagingan kami dan hidup di jalan-Mu, sehingga hidup kami benar-benar menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Kami mau serahkan hidup kami selanjutnya dalam kuasa-Mu, dan kuatkanlah kami untuk teguh dalam iman percaya di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita buka firman Tuhan yang terdapat di dalam Perjanjian Lama, yaitu Kejadian pasal 16, ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang ke-15. Kejadian pasal 16 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-15 dengan perikop Hagar dan Ismail. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah, hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, "Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu." Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memang rendah akan aku. Tuhan, kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abram kepada Sarai, "Hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, "Hagar hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu?" Jawabnya, "Aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku." Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya." Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya,
Aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebuah sebutan, engkaulah El-Roy, sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku? Sebab di sumur tadi disebutkan orang, sumur Lahai Roy, letaknya antara Kades dan Beret. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengajak kita bersama-sama berdiri. Kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilahkan duduk kembali. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kini saatnya kita bersama-sama akan diberkati melewati firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan bersama-sama. Firman Tuhan pada saat ini terdapat di dalam Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 20 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-16. Mari kita bersatu hati dalam doa. Kami memohon tuntunan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan bersama-sama pada saat ini, kami mampu memahaminya dengan kuasa-Mu, dan dengan kuasa yang sama kami mampu melakukannya dalam hari-hari kehidupan kami. Berfirmanlah bagi kami sekalian, kami memohon di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Matius pasal 20 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-16 dengan perikop perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula, lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya,
Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Amin. Salam, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai manusia, iri hati bisa saja menerpa siapa saja. Namun pahamilah bahwa iri hati itu merupakan sebuah rasa yang cepat ataupun lambat akan menciptakan masalah, bahkan kesulitan bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain. Apabila perasaan iri hati itu tidak dapat dikelola dengan baik dalam diri seseorang. Nah, saudara-saudara, hal kerajaan sorga diumpamakan dalam nas ini juga begitu. Akan menjadi sulit bagi seseorang untuk masuk dalam kerajaan sorga bila di dalam dirinya masih ada atau masih tersimpan rasa iri hati. Menyimak dari perumpamaan dalam nas ini, iri hati meliputi diri salah seorang pekerja anggur yang direkrut oleh pemilik lahan anggur itu. Ia protes kenapa ia yang bekerja seharian suntuk, ia yang bekerja terlebih dahulu dan lebih lama dari pekerja lainnya, tetapi toh menerima upah yang sama dengan mereka yang sebentar dan baru. Ia berpikir, saudara-saudara, seharusnya ia yang lebih banyak dari mereka. Ia yang lebih mendapatkan upah yang lebih banyak dari mereka yang lain. Ia iri hati dengan pekerja lainnya. Ia protes atas kebaikan hati pemilik kebun anggur itu. Menurutnya, pemilik kebun sudah berlaku tidak adil. Nah, saudara-saudara, masalah sebenarnya bukan karena pemilik kebun anggur tidak adil. Pemilik kebun anggur sudah memberikan apa yang sudah menjadi hak mereka, seperti yang sudah mereka sepakati di awal, 1 dinar sehari, dan semua diberikan sama. Masalahnya terletak pada pekerja yang tadinya itu protes. Ia memiliki sifat yang cemburu. Ia iri hati atas kebaikan dan kemurahan hati pemilik kebun anggur. Saudara-saudara, perumpamaan ini mengingatkan kita sekalian. Pertama, janganlah menyimpan rasa iri dalam diri kita. Bahkan bila tanpa dikehendaki iri hati itu datang dalam diri kita, saudara-saudara, karena tidak ada yang bisa menyadari ataupun bisa juga menyadari bahwa tiba-tiba saja iri hati itu muncul dalam dirinya. Nah, ketika perasaan itu ada dalam diri seseorang atau diri kita, kelolalah perasaan itu dengan baik sehingga tidak menimbulkan masalah bagi diri kita sendiri dan juga tidak menimbulkan masalah bagi orang lain. Bukankah lebih baik bila kita menyadari bahwa segala apa yang kita miliki dan kita terima dalam hidup kita ini adalah semata-mata karena kebaikan dan kemurahan Tuhan semata. Sehingga yang dapat kita lakukan bukanlah komplain atau bukan juga protes kenapa begini, kenapa begitu, tetapi justru kita bersyukur.
Dan kemudian kita mengelolanya dengan baik untuk segala hal yang baik dan terlebih lagi bagi kemuliaan nama Tuhan. Milikilah kemurahan hati seperti apa yang dimiliki oleh pemilik kebun anggur itu. Milikilah rasa yang penuh dengan berbelas kasih seperti apa yang sudah Yesus ajarkan kepada kita. Itu lebih mulia dan lebih baik dibandingkan dengan iri hati. Jadi yang pertama saudara-saudara ingat, jangan menyimpan rasa iri hati dalam diri kita. Kedua, perumpamaan ini juga menggambarkan tentang otoritas Allah yang tidak dapat diintervensi oleh manusia. Sekali lagi saudara-saudara, hal yang kedua, bahwa perumpamaan ini menggambarkan tentang otoritas Allah yang tidak dapat diintervensi oleh manusia. Tuhan telah menetapkan segala sesuatu atas hidup kita itu atas otoritasnya. Ia sudah merencanakan segala sesuatunya dengan pemikiran Allah. Ingat, dengan pemikiran Allah, bukan dengan pemikiran manusia. Pekerjaan, usaha, kehidupan, dan bahkan keselamatan bagi kita itu bukan dengan cara pikir kita manusia yang terbatas. Tetapi Tuhan telah merencanakan dan menetapkannya dengan pemikiran Allah. Maka atasilah pemikiran kita manusia ini yang bisa menjatuhkan kita pada pemikiran yang salah, apalagi sampai menyalahkan Tuhan. Selamat bermurah hati, selamat memahami pemikiran Allah atas hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari saudara-saudara kita bersatu hati dalam doa, kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan bersama-sama. Kiranya kami membuka hati kami untuk kami dapat memahami dan menerima firman Tuhan, memeteraikannya dalam hati kami, dan kami melakukannya dalam hari-hari hidup kami. Ajarkan kami untuk memiliki kemurahan hati, hati yang tidak diliputi oleh rasa cemburu, rasa iri hati, tetapi hati yang penuh dengan berbelas kasih, penuh dengan kemurahan hati. Terima kasih untuk hari-hari yang telah kami lalui. Kami menyerahkan hari-hari kehidupan kami selanjutnya kepada Tuhan. Usaha, pekerjaan, tugas, tanggung jawab, pelayanan yang kami lakukan, bahkan rencana-rencana kehidupan kami. Berkatilah orang-orang yang kami kasihi, istri, suami, orang tua, anak, saudara, sahabat, kerabat kami. Berkatilah bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Berkatilah daerah kami, Kalimantan Tengah. Berkatilah kota kami. Berkatilah tanah di mana kami menjalani hari-hari kehidupan kami. Dan ajarkan kami dimanapun kami berada, kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang menyenangkan hati Tuhan. Berkati saudara-saudara kami yang dalam duka cita, kesusahan, penderitaan, bencana yang mereka alami dalam kehidupan mereka. Berkati saudara-saudara kami yang diliputi oleh kesukacitaan, kebahagiaan, kesuksesan, keberhasilan. Dalam keadaan apapun juga Tuhan, kami boleh menyerahkan hidup kami dan selalu menyerahkan hidup kami dalam tangan kuasa-Mu. Dan kami senantiasa bersyukur. Terima kasih Bapa untuk lawatan-Mu bagi gereja-gereja dan hamba-hambanya. Dalam pelayanan yang boleh kami lakukan, biarlah diberkati oleh Tuhan. Dan di mana saja kebenaran dikumandangkan, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Inilah seru doa kami. Kami bersyukur atas setiap kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan yang tiada terbatas. Dan dalam persekutuan ini, kami akan menyerahkan persembahan kami. Kiranya dapat dipergunakan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa, bersyukur di dalam nama Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu.
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang diberkati di dalam Tuhan Yesus, 1 Tawarik pasal 16 ayat 29 menjadi nas pengantar bagi kita di dalam kita menyerahkan persembahan syukur kita. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita muliakan nama Tuhan seraya dengan syukur kita menyerahkan persembahan kita. Sudahkah yang terbaik kuberikan? Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik bagiku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Pada bait yang kedua ini kita akan nyanyikan bersama-sama. Saya mengundang kita Begitu banyak waktu yang terbuang, sedikit ku beri baginya. Sebab kurang kasih kepada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati dan salam sehat.